Halo para sahabat boy semua, boy balik lagi untuk menemani dan menghibur kalian semua. Kali ini boy bakal ngerangkum dan nge-review sebuah drama komedi romantis yang berjudul Love and the Other Drugs. Film ini mengisahkan seorang wanita yang mengidap penyakit Parkinson di usia muda yang bertemu dengan seorang pemuda yang selalu menyepelekan kehidupan. Keduanya sama-sama tidak berniat membuat komitmen dalam hubungan. Namun karena intensnya pertemuan mereka, akhirnya mereka benar-benar jatuh cinta. Ketakutan akan penyakit yang dideritanya, sang wanita menolak hubungan yang lebih serius dengan sang pemuda hingga mengusirnya. Dan yang terpenting pemerannya adalah Jake Gyllenhaal, sang Mephisto, dan artis cantik Anne Hathaway. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa sahabat boy dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. So, langsung saja kita ke ceritanya. Hajar! Di awal cerita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Jamie. Dia seorang penjaga di sebuah toko elektronik. Selain sangat aktif orangnya, dia memiliki sebuah skill yang diidamkan pria manapun. Jamie dapat dengan mudah membuat cewek-cewek takluk ke dia. Saat bekerja, Jamie bahkan menggoda Christy yang ternyata adalah pacar dari bosnya. Bahkan Jamie dan Christy pergi ke gudang dan melakukan pengecotan. Saat sedang asik, saking agresifnya, Christy menjatuhkan teleponnya dan tidak sengaja menelepon ke Jerry yang merupakan pacar Christy sekaligus bos dari Jamie. Jerry pun mendengar desahan dahsyat dari telepon itu. Singkat cerita, Jamie terlihat kena pukulan karena lebam di dekat bibirnya. Saat keluar pun Jamie masih sempat-sempat menggoda seorang cewek lagi. Dan akhirnya membuat Jamie mendapatkan sebuah jabatan baru, yaitu seorang pengangguran. Di malam hari saat makan malam kumpul keluarga Jamie yang kurang lebih semua berkecimpung di dunia medis sedang merayakan keberhasilan Josh, adik dari Jamie. Tiba-tiba di sana pacar Josh menanyai pekerjaan Jamie. Namun Josh malahan ketawa karena tahu Jamie baru saja dipecat. Karena harga diri tinggi, Jamie dengan skill bacotnya meyakinkan keluarganya akan bekerja di sebuah wiraniaga farmasi. Tapi ternyata ibunya tidak setuju kalau Jamie bekerja di tempat seperti itu. Namun singkat cerita ternyata Jamie langsung mengikuti sebuah seminar pelatihan di perusahaan Pfizer yang merupakan perusahaan internasional dalam bidang kesehatan. Jamie pun akhirnya berhasil. Jamie kemudian bekerja menjual obat-obatan di bawah naungan Pfizer. Jamie pun mencoba menjualnya dengan menawarkan ke orang-orang di sekitar jalanan. Jamie juga diberitahu apabila penjualan mereka terus meningkat, mereka bisa ke Chicago. Jamie dan supervisornya mencoba mendatangi sebuah rumah sakit untuk menawarkan obat miliknya. Dan lagi-lagi, Jamie melihat wanita seksi lewat. Dengan pedenya dia mengatakan, "Hai Lisa." SPV-nya mengatakan bahwa namanya bukan Lisa. Namun Jamie menjawab, "Ya, aku tahu." Namun pastinya cewek itu akan mengatakan, "Maaf, kau salah orang dan aku akan meminta maaf." Kemudian secara tidak langsung kita akan berkenalan dan aku akan meminta nomornya untuk mengajaknya ke apartemenku. Sebuah trik mantap buat para kaum Adam ini. Singkat cerita, di rumah sakit itu datang pesaing mereka dari perusahaan lain yang bernama Trey Hannigan. Jamie kagum dengan skill Trey yang mampu membuat resepsionis mengizinkannya untuk menitip obatnya. Jamie kemudian melakukan hal yang sama. Namun si resepsionis tidak mengizinkannya dan malahan menyuruhnya kembali 3 minggu lagi. Namun, Jamie tidak berhenti sampai di sana. Jamie kemudian menggunakan jurus fuckboy-nya untuk merayu resepsionis itu. Akhirnya Jamie diizinkan untuk meletakkan sampel obatnya di gudang belakang. Tapi dengan liciknya, Jamie mengambil semua sampel milik Trey tadi dan membuangnya di tempat sampah. Hari-hari berikutnya, Jamie pun dengan mudah bisa menitipkan obatnya itu di rumah sakit tersebut. Yah, gak salah lagi karena Jamie sudah berhasil melakukan pengecotan dengan asisten resepsionis itu. Anjay emang. Singkat cerita, Jamie tanpa sengaja bertemu dengan Lisa, wanita yang digodanya kemarin. Lisa mengatakan ke Jamie kalau dia dengan mudah menitipkan sampel obatnya karena dia rela mantap-mantap dengan Dr. Knight. Esok harinya Jamie pun mencoba meniru Lisa dengan menyogok $1.000 kepada Dr. Knight jika ia mengizinkannya untuk melakukan praktek untuk menuliskan resep obat para pasien. Dr. Knight pun kemudian menerima tawaran itu dan menyuruh Jamie berperan sebagai anak magang. Dan tibalah di saat Dr. Knight sedang melayani seorang pasien cantik bernama Maggie. Maggie ingin melakukan check up terkait penyakit Parkinson yang dideritanya. Di sana Maggie bertanya tentang benjolan kecil yang ada di dadanya. Dr. Knight mencoba melihat benjolan itu,
dan ketika Maggie membuka bajunya, seketika mode fucek boy Jamie keluar. Singkat cerita, Jamie berusaha mencari informasi mengenai Maggie. Jamie meminta nomor telepon Maggie melalui asisten Dr. Knight yang sudah pernah dia genjot. Setelah mendapatkan nomor Maggie, Jamie langsung menghubungi Maggie dan mulai mengeluarkan jurus buaya mautnya untuk membujuk Maggie agar mau diajak makan siang. Mereka pun pergi makan siang bersama. Di sana nampaknya Maggie sudah tahu isi dari otak Jamie dan menyuruhnya tidak usah basa-basi lagi, kemudian langsung mengajaknya pulang. Ternyata mereka langsung melakukan pengeroyokan bangsat. Terlihat Maggie pun adalah seorang maniak yang selalu mengajak Jamie mantap-mantap di sela kesibukannya. Suatu hari Trey menghampiri Jamie dan menghajarnya karena tahu selama ini sampel obatnya selalu dibuang oleh Jamie. Trey juga menyuruh Jamie jangan dekat-dekat dengan Maggie. Menarik ini. Singkat cerita, Maggie menceritakan kepada Jamie bahwa ternyata Trey adalah mantan pacarnya. Trey meninggalkan Maggie ketika mengetahui Maggie mengidap penyakit Parkinson. Kemudian Maggie bertanya kepada Jamie, apakah Jamie mau berhubungan dengan gadis berpenyakitan sepertinya? Dan tentu saja mereka pun melakukan pengeroyokan lagi di sana. Malam harinya, Jamie dan Josh bersama supervisornya pergi menemui Dr. Knight di sebuah klub. Perusahaan Pfizer ternyata baru meluncurkan produk baru yang bernama Viagra, yang merupakan jenis obat untuk pria dewasa. Di sana Jamie meminta Dr. Knight yang kebetulan merupakan seorang maniak juga untuk mencoba obat barunya. Karir Jamie pun semakin meroket di mana obat kuat mereka telah viral dan keberhasilannya mengobati penyakit impotensi di mana selama ini belum pernah ditemukan obatnya. Bahkan dalam sebulan Jamie mampu menjual sekitar 1.200 bungkus obat. Maggie pun memberikan apresiasi seperti biasa dengan menikmati es krim Jamie. Singkat cerita, penyakit Parkinson Maggie mulai kambuh. Parahnya lagi, obatnya yang mahal dan langka itu sudah kehabisan stok di apotek. Jamie merasa khawatir dengan wanita yang dicintainya, namun Maggie menyuruh Jamie untuk mencari wanita lain yang masih sehat karena Maggie merasa dia hanya akan merepotkan Jamie. Namun Jamie akan tetap mencintai Maggie meskipun masa depan Maggie sangat mengkhawatirkan. Keesokan harinya, Jamie mengajak Maggie ke Chicago untuk sebuah kemajuan bisnisnya. Tiba-tiba Maggie diajak oleh seorang nenek-nenek untuk datang ke sebuah seminar para penderita Parkinson karena melihat penyakit Maggie saat mengambil kopi. Di sana Maggie menyadari betapa beruntungnya dirinya masih bisa beraktivitas seperti biasa dibanding penderita lain, serta menyadari memiliki seseorang seperti Jamie yang masih mencintainya. Di sisi lain, Jamie dinasihati suami dari salah satu penderita Parkinson untuk segera meninggalkan Maggie selagi bisa. Ia mengatakan Parkinson adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan memiliki resiko yang semakin meningkat hingga akhirnya menyebabkan kelumpuhan. Hal itu membuat Jamie galau dan membuatnya mencari segala cara untuk menyembuhkan Maggie. Jamie meminta kepada Dr. Knight seluruh daftar rekomendasi dokter yang memiliki kemampuan terapi untuk kesembuhan Maggie. Sampai akhirnya Maggie merasa putus asa dan berpikiran dirinya hanya akan membebani Jamie. Maggie ingin segera mengakhiri ini semua dan menyuruh Jamie pergi dan melupakannya. Singkat cerita, Jamie dan Maggie sama-sama mengalami kesedihan yang luar biasa, hingga konsentrasi Jamie terhadap pekerjaan pun akhirnya buyar. Beberapa hari kemudian, Dr. Knight menghubungi Jamie untuk datang ke sebuah pesta piyama. Dr. Knight meminta Jamie membawa beberapa obat kuatnya karena di sana pasti akan sangat berguna. Di sana Jamie langsung ditawari Lisa, si pirambohai tadi, untuk melakukan threesome bersama temannya. Wah, gila sih. Namun tiba-tiba Jamie melarikan diri dari sana karena anunya tiba-tiba tegang dan mati rasa akibat efek samping dari obatnya Viagra. Dan singkat cerita, Jamie tidak sengaja bertemu dengan Maggie di sebuah restoran. Betapa kaget dan terpukulnya Jamie melihat Maggie bersama seorang pria yang tidak lain adalah pacar barunya. Setelah pertemuan itu, Jamie jadi semakin galau dan tanpa henti memikirkan masa indahnya dulu bersama Maggie. Jamie sadar bahwa di lubuk hatinya dia sangat mencintai Maggie dengan segala kekurangan yang dimilikinya. Akhirnya, Jamie memutuskan mengejar Maggie yang dalam perjalanan meninggalkan kota. Jamie kemudian kembali mengutarakan isi hatinya kepada Maggie, bahwasan Maggie adalah wanita yang telah merubah hidupnya lebih berwarna. Di sana Maggie terasa sangat tersentuh dengan perjuangan Jamie sejauh ini dan tetap tulus mencintainya meskipun dia seorang gadis berpenyakitan. Dan mereka pun akhirnya kembali bersama menjalani hari-hari dengan bahagia. Dan tamat. Wah, gila sih ini film.
Menurut Boy, Love and the Other Drugs memiliki lebih banyak pesan yang mendalam daripada kebanyakan film komedi romantis standar Hollywood lainnya. Edward Zwick mampu menghantarkan transisi cerita film ini dari sebuah film komedi romantis dewasa dengan banyak kandungan adegan seks yang cukup panas menjadi sebuah drama menyentuh mengenai bagaimana perjuangan seseorang dalam menghadapi sebuah tantangan dari orang yang dicintainya sekaligus menyampaikan beberapa permasalahan sosial lainnya. Dengan sangat baik sih menurut Boy. Yang lebih menarik lagi, hubungan yang terjalin antara Jamie dan Maggie terasa begitu segar ketika disimak. Karena karakterisasi mereka yang sangat familiar namun begitu mudah untuk dicintai. Jarang sih untuk menemukan sebuah komedi romantis dewasa yang mampu hadir dengan kualitas seperti yang disajikan dalam Love and the Other Drugs. Rekomen deh buat para sahabat Boy. Oke, thank you for watching. Don't forget like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, salam sahabat Boy.